Pada abad ke-14 sampai ke-15, Inggris dan Prancis mengalami serangkaian konflik untuk menentukan siapa yang menjadi penerus sah atas tahta kerajaan paling besar di Eropa, yaitu Kerajaan Prancis. Perang ini berlangsung selama kurang lebih 100 tahun, maka peristiwa ini dinamakan sebagai Perang 100 tahun. Meskipun begitu, sebenarnya perang ini tidak berlangsung non-stop selama 100 tahun, tetapi terdiri dari banyak peperangan-peperangan kecil antara kedua negara tersebut. Akar permasalahan dari perang ini sebenarnya dimulai dari penaklukan Duke William dari Normandia atas Inggris tahun 1066. William berasal dari Normandia yang merupakan daerah Prancis, tetapi ia juga menjadi penguasa atas Inggris. Hal ini membuat raja-raja Inggris mengklaim legitimasi atas tahta Prancis. Permasalahan klaim ini berlangsung panjang, mulai dari abad ke-11 sampai ke-14, dan mencapai klimaksnya pada tahun 1337. Ketika Raja Prancis menyita wilayah yang diklaim Inggris di Guyenne, dan perang 100 tahun pun dimulai saat itu. Sejak itu, kedua negara berangkat ke dalam perjalanan konflik bersenjata yang berlangsung lebih dari 100 tahun. Kita maju sedikit lebih cepat. Beberapa pertempuran-pertempuran penting seperti Crécy tahun 1346 dan Poitiers tahun 1356 keduanya dimenangkan oleh Inggris. Hal ini membawa kedua pihak untuk menandatangani perjanjian Calais yang memberikan Inggris hak wilayah atas Calais, Aquitaine, dan Guinness. Akan tetapi, perjanjian Calais hanyalah sebuah gencatan senjata sementara. Konflik-konflik kecil terus terjadi antara kedua pihak tersebut. Namun pada tahun 1413, seorang raja besar menaiki tahta Inggris dan mengubah segalanya. Ia adalah Henry V dari keluarga Lancaster. Pada titik ini, perang 100 tahun sudah memasuki fase akhir dan yang paling krusial. Siapapun yang menjadi pemenang pada periode ini akan menjadi pemenang dari perang 100 tahun. Sejak Henry V naik tahta, ambisinya untuk mengungkit kembali perang dengan Prancis terlihat dengan sangat jelas. Ia segera mempersiapkan pasukannya untuk kembali menginvasi Prancis. Dan pada Agustus 1415, ia mendarat di pesisir utara Prancis dan mengepung kota Harfleur. Namun di Harfleur, pasukan yang mempertahankan kota berperang dengan gigih. Dan pasukan Henry diserang oleh wabah penyakit yang memakan nyawa banyak prajuritnya. Harfleur jatuh pada tanggal 22 September 1415. Tetapi sebagian besar dari prajurit Henry sudah mati, terluka, atau tidak bisa bertempur. Akibatnya Henry memutuskan untuk kembali ke Calais. Akan tetapi, di titik yang genting ini, pasukan Henry dicegat oleh pasukan Prancis yang masih besar dan kuat. Kedua pasukan bertemu di dekat suatu desa yang akan menentukan nasib Henry dan pasukannya. Tempat itu adalah Azincourt, tanggal 25 Oktober 1415. Pertempuran Azincourt terjadi di sebuah daratan terbuka yang luas di antara dua hutan. Hutan-hutan ini membuat manuver yang kompleks menjadi satu hal yang sangat sulit dilakukan. Selain itu, hujan yang terjadi pada hari sebelumnya membuat tanah menjadi sangat berlumpur dan becek, mempersulit pasukan Prancis yang berbaju zirah tebal. Secara geografis, pasukan Inggris jauh lebih diuntungkan dibandingkan pasukan Prancis akibat lumpur ini. Anyway, sekarang kita akan membahas sejenak mengenai kekuatan kedua pihak. Pasukan Prancis berkisar antara 20.000 sampai 30.000 prajurit. Banyak diantaranya kesatria berkuda dan berbaju besi. Sisanya adalah infanteri berbaju besi dan pemanah yang menggunakan crossbow, teknologi yang lebih maju dan mudah digunakan. Sementara pasukan Inggris hanya berjumlah sekitar 6.000. Mayoritas diantaranya merupakan pemanah yang menggunakan longbow, pesohor asal Inggris, sementara sisanya merupakan prajurit infanteri. Pertempuran dimulai sekitar pukul 11 dengan majunya barisan pertama kesatria berkuda Prancis. Namun, pasukan longbow Inggris mampu menghujani pasukan Prancis dengan panah dan menjatuhkan banyak kesatria sebelum mereka berhasil dalam membawa peperangan ke jarak dekat. Pasukan Prancis menyerbu barisan Inggris dengan cepat, melewati daratan yang berlumpur tersebut. Akan tetapi, pemanah-pemanah Inggris juga menggunakan pasak-pasak tajam yang ditanamkan di depan mereka untuk menghalau kuda-kuda, dan berhasil menghentikan momentum dari kesatria berbaju besi Prancis tersebut. Pasak-pasak yang dipasang oleh pemanah Inggris membuat pasukan berkuda Prancis hanya bisa menyerang barisan tengah Inggris yang merupakan prajurit infanteri. Lokasi yang sempit dan padat di tanah yang berlumpur ini membuat prajurit Prancis yang berbaju besi dan berat sulit untuk bergerak.
ukuran pasukan yang lebih besar kini menjadi satu penghambat bagi Prancis, dan menjadi keuntungan bagi pasukan Inggris yang lebih sedikit dan cenderung berbaju zirah lebih ringan. Pada titik ini, Raja Henry memerintahkan pasukan pemanahnya untuk menyerang pasukan Prancis yang kebingungan di tengah lumpur menggunakan kapak dan gada. Dengan cepat, lahan pertempuran menjadi lahan pembantaian. Lebih dari 6.000 prajurit dan kesatria Prancis gugur di medan perang, sementara hanya 400 prajurit Inggris yang gugur di perang kali ini. Pertempuran Agincourt dimenangkan oleh pihak Inggris. Pertempuran Agincourt merupakan pertempuran yang monumental. Bukan hanya pertempuran ini membawa kemenangan bagi Raja Henry V, tapi pertempuran ini merupakan awal dari berakhirnya peperangan era abad pertengahan yang khas dengan kesatria berbaju zirah. Jadi sebenarnya, bagaimana pasukan Henry yang lebih kecil dapat mengalahkan pasukan Prancis yang jauh lebih besar dan kuat? Kata kuncinya ada 3, yaitu kemampuan dan persenjataan atau skill, taktik, dan kepemimpinan. Pertama, mari kita bahas mengenai kemampuan dan persenjataan atau skill tadi. Seperti yang kita sudah ketahui, mayoritas dari pasukan Inggris terdiri dari pemanah yang menggunakan panah panjang, longbow. Berlawanan dengan depiksi film-film Hollywood, longbow merupakan senjata yang sangat sulit untuk digunakan. Hal ini tidak lain karena ukurannya yang sangat besar, tingginya kurang lebih 6 kaki atau 1,8 meter, dan beratnya sekitar 50-60 pounds atau sekitar 22-27 kg. Dalam kata lain, dalam sekali tarikan panah, seorang pemanah Inggris harus menahan beban sebesar 22-27 kg. Hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Maka kepercayaan bahwa seorang pemanah itu lebih lemah dibandingkan prajurit lainnya adalah kebohongan. Seorang pemanah harus memiliki pelatihan dan kemampuan yang sangat besar untuk bisa menggunakan longbow secara efektif. Dan hal ini dimiliki oleh para pemanah Inggris. Pada umumnya, seorang pemanah Inggris sudah terlatih sejak dini, baik itu melalui pelatihan konvensional ataupun lewat cara-cara tradisional seperti berburu. Di sisi lain, mayoritas dari pasukan Prancis menggunakan crossbow atau panah silang. Crossbow adalah teknologi yang lebih canggih daripada longbow dan jauh lebih mudah digunakan. Seorang warga sipil yang sama sekali tidak pernah mendapat pelatihan apapun dapat menggunakan crossbow jika ia belajar dengan cepat, berbeda dengan pemanah Inggris yang telah berlatih seumur hidup untuk menggunakan senjata mereka yaitu longbow. Pasukan Prancis jauh lebih mengandalkan ksatria berkuda yang berbaju zirah tebal. Pada umumnya, sebuah baju zirah itu sangat mahal dan hanya bisa dimiliki oleh bangsawan. Namun status sosial bukan menjadi masalah bagi pemanah Inggris, karena sebuah panah dari longbow Inggris akan menembus tubuh siapapun, baik bangsawan, kaya, ataupun rakyat miskin. Baju zirah tebal bukan menjadi masalah bagi panah yang melaju 150 kaki per detik. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa secara kemampuan, pasukan Inggris jauh lebih unggul, mumpuni, dibandingkan pasukan-pasukan Prancis. Namun ini bukan menjadi satu-satunya faktor penyebab kemenangan Inggris. Mari kita lanjutkan ke faktor yang kedua, yaitu taktik. Jika kita membicarakan tentang taktik, kita tidak bisa melepaskan dari faktor geografis, yaitu adanya pepohonan dan lumpur di area pertempuran. Pepohonan mencegah pasukan berkuda Prancis untuk melakukan gerakan-gerakan atau manuver-manuver yang variatif, sementara lumpur mencegah prajurit yang menggunakan baju zirah berat dari Prancis untuk bergerak dengan cepat. Kedua hal ini menjadi keuntungan bagi panah-panah Inggris yang membabat habis prajurit Prancis yang kurang bisa bergerak. Selain itu, pasak-pasak tajam yang digunakan pasukan Inggris memaksa pasukan berkuda Prancis untuk menyempit dan hanya menyerang pasukan infanteri Inggris. Jumlah pasukan Prancis yang besar kini menjadi kelemahan mereka, karena ruang yang sempit dan berlumpur sangat membatasi ruang gerak mereka, dan mereka menjadi sasaran empuk bagi pasukan Inggris yang menggunakan panah. Di sisi lain, pasukan Inggris yang cenderung dipersenjatai dengan senjata dan baju zirah yang lebih ringan memiliki ruang gerak yang jauh lebih luas. Hal ini merupakan keuntungan yang besar bagi mereka, karena mereka dapat dengan mudahnya menusuk sela-sela dari baju zirah ksatria Prancis yang kebingungan dan sulit bergerak di tengah lumpur dan mayat. Pemanah-pemanah Inggris pun dipersenjatai dengan senjata-senjata seperti kapak dan gada yang sangat efektif dalam menangkal baju zirah tebal. Pedang akan sulit sekali mempenetrasi besi, tapi gada atau kapak tidak perlu mempenetrasi besinya karena hantaman yang diberikan sudah cukup untuk membuat tulang-tulang orang yang di dalamnya retak. Taktik, persenjataan, dan kemampuan memanglah sangat krusial dalam peperangan. Tetapi itu semua tidak bisa bekerja sama dengan koheren tanpa adanya faktor ketiga, yaitu kepemimpinan. Mengutip General Dwight D. Eisenhower, "Moral is the greatest single factor in successful wars." Semangat dan kegigihan atau moral dari sebuah pasukan menentukan kemenangan pasukan tersebut. Dan hal ini sangat bergantung dari seorang pemimpin.
Perlu kita ingat lagi bahwa pasukan Inggris hanya berjumlah 6.000 dibandingkan pasukan Prancis yang jauh lebih besar, sekitar 30.000 orang. Jika tidak ada kepemimpinan yang kuat, perbedaan jumlah saja mungkin akan membuat pasukan Inggris kocar-kacir. Belum lagi melihat kesatria Prancis dengan segala perlengkapannya, baju besi yang bersinar, dan pedang yang tajam. Namun kita melihat bahwa kepemimpinan yang kuat dari Raja Henry V mampu mengangkat semangat dari prajuritnya, dan hal inilah yang jarang dibahas. Tapi sebenarnya sangat esensial dari kemenangan pasukan Inggris dalam pertempuran Agincourt. Kemenangan pasukan Inggris dalam pertempuran Agincourt bukan hanya menjadi kemenangan yang mengejutkan bagi orang Prancis, tetapi mengejutkan bagi stigma mengenai peperangan abad pertengahan. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai permulaan dari berakhirnya kesatria berbaju besi dalam peperangan abad pertengahan. Kita telah melihat bagaimana bangsawan-bangsawan kaya dengan baju zirah mahal dapat dikalahkan oleh rakyat jelata yang jauh lebih terlatih. Hal ini juga sangat simbolik, karena kemenangan ini menunjukkan bahwa feodalisme sudah mulai tidak zaman. Pertempuran Agincourt merupakan representasi yang konkret bagi akhir zaman feodalisme. Agincourt merupakan pertempuran yang sangat monumental, tetapi sayangnya Agincourt tidak membawa Inggris menuju kemenangan mutlak di dalam perang 100 tahun. Hal ini diakibatkan oleh kematian prematur Henry V sebelum ia sempat menaiki tahta Prancis, dan setelah kematian Henry pun, arah dari perang mulai berbalik dan tidak menguntungkan bagi pihak Inggris. Agincourt merupakan pukulan yang sangat telak bagi kekuatan militer Prancis. Namun pada pertempuran-pertempuran selanjutnya, kita bisa melihat bahwa Prancis belajar banyak dari kekalahan mereka dalam pertempuran ini. Salah satu faktor terpenting dalam kemenangan-kemenangan Prancis berikutnya adalah mereka mulai menyadari pentingnya beradaptasi dengan persenjataan yang lebih baru dan lebih efektif. Maka mereka mulai menggunakan senjata api. Selain itu, Inggris juga mulai mengalami konflik internal yang mengarah kepada perang saudara, yaitu War of the Roses. Akibatnya, hegemoni militer Inggris secara perlahan mulai menghilang dalam jangka waktu 30 tahun. Pada tahun 1453, Inggris dikalahkan secara telak dalam pertempuran Castillon, pertempuran yang menandai berakhirnya perang 100 tahun. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari pertempuran Agincourt? Apakah semua yang kita dapatkan hanya dapat diaplikasikan dalam kondisi pertempuran nyata saja? Menurut kami tidak demikian, karena hidup ini juga sebuah pertempuran. Banyak sekali pelajaran hidup yang dapat dipelajari dari kedua pihak dalam pertempuran ini. Pertama-tama kita dapat belajar bahwa kemampuan itu tidak didefinisikan oleh status sosial dan kekayaan. Pertempuran Agincourt menunjukkan hal ini dengan sangat jelas. Kemampuan di sini tidak harus terbatas pada kemampuan berperang, tetapi kita bisa menariknya ke ruang lingkup yang lebih luas, yaitu kemampuan mengatasi masalah. Kemampuan kita menyelesaikan masalah bergantung pada sejauh mana kita mengenal masalah, musuh, konteks seperti geografi, dan apa yang dapat kita lakukan seperti taktik yang digunakan Inggris. Tapi semua itu tidak akan berguna tanpa sebuah tujuan dan motivasi yang kuat yang Inggris punya karena pemimpinnya, Henry V. Kedua, kita dapat melihat pentingnya belajar dari kegagalan. Prancis kalah telak dalam Agincourt, tetapi mereka menjadikan pertempuran itu sebagai kesempatan belajar untuk konfrontasi-konfrontasi berikutnya. Dan pada akhirnya, mereka menjadi pemenang dalam perang 100 tahun. Secara umum, demikianlah pembahasan kami mengenai pertempuran Agincourt. Jika Anda ingin mempelajari lebih dalam, silakan tinjau sumber-sumber baik yang akan kami lampirkan. Sekian dan terima kasih. Salam.